Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak pada pelajaran matematika untuk kelas 8 SMP. Kali ini Bapak akan menerangkan mengenai barisan bilangan, lanjutan dari pola bilangan yang kemarin ya. Barisan bilangan itu ada dua macam. Ada barisan bilangan aritmatika, ada barisan bilangan geometri ya. Nah, kita yang akan kita bahas hari ini adalah barisan bilangan aritmatika. Contoh barisan bilangan aritmatika seperti ini. Contoh ya. Barisan bilangan misalnya, nah ini termasuk barisan bilangan aritmatika. Nah, apa ciri-cirinya barisan aritmatika itu? Nah, cirinya perhatikan. Ini bedanya berapa ini? 1, 3, 5, 7. Bedanya berarti 2 ya. Ditambah 2. Ini juga sama, ditambah 2. Ini juga ditambah 2. Nah, barisan bilangan seperti ini mempunyai beda yang tetap, disebut dengan barisan bilangan aritmatika. Ya, kita lanjutkan. Suku pertama, nah ini 1 ini disebut dengan suku pertama. Ya, disingkat dengan U1. Jadi suku pertama. Biasanya disingkat dengan U, yaitu berarti U1, yaitu 1. Ya, jadi suku pertama yaitu 1. Nah, berarti suku yang kedua yaitu U2, yaitu 3. Ya, jadi suku kedua. Nah, kalau suku ketiga kayak apa ya? U3. Berapa? 5. Suku keempat berarti 7 dan seterusnya. Ya, jadi suku pertama 1, suku kedua 3, suku ketiga 5, suku keempat 7 dan seterusnya. Ini mempunyai beda yang sama yaitu 2, 2, 2. Nah, suku pertama ini bisa juga disebut dengan A, ya, disebut dengan A. Nah, kemudian bedanya ini biasanya disingkat dengan B, ya. Jadi beda biasa disingkat dengan B, nah, yaitu 2, ya. Nah, seperti itu. Jadi ini salah satu contoh barisan bilangan aritmatika, ya. Bapak teruskan untuk mencari beda, yaitu caranya, perhatikan, untuk mencari 2 ini caranya bisa U2 dikurangi U1, U2 dikurangi U1, ya. Jadi untuk mencari beda yaitu caranya, ya, ini caranya untuk mencari beda yaitu U2 dikurangi U1. Berarti di sini adalah 3 dikurangi 1 yaitu 2, atau bisa juga U3 dikurangi U2 berarti 5 kurang 3, sama saja. Atau bisa juga U4 dikurangi U3 7 kurang 5 yaitu 2. Terserah saja ya. Pasti bedanya itu tetap sama. Ini namanya barisan bilangan aritmatika. Nah, bagaimana cara untuk menentukan suku yang berikutnya? Misalnya ini 1, 3, 5, 7. Nah, kalau ini mungkin gampang aja. Bedanya 2 kan? Jadi tinggal nambah 2. Berapa suku yang di sini? 9. Terus 11 gitu ya. Tapi bagaimana kalau misalnya dicari atau ditanyakan berapakah suku ke 500 misalnya? Ya, agak lama kan kalau kita tidak tahu caranya. Jadi ada caranya, ya. Ini kita nanti bahas bagaimana cara mencari suku yang ke N, suku yang ke selanjutnya yaitu disebut dengan suku ke N, ya. Nanti saya hapus dulu ini, silahkan dilihat dulu, yang merasa belum ini paham dilihat lagi, ya, jangan bosan-bosan dilihat lagi.
anak-anak, kita lanjutkan. Kali ini kita lanjutkan lagi, yaitu menentukan suku yang berikutnya, ya, atau suku ke n. Jadi rumusnya adalah suku ke n, itu namanya suku yang berikutnya. Perhatikan lagi barisan bilangan yang tadi, ya, barisan bilangan aritmatika yang tadi, yaitu 1, 3, 5, 7, ya. U1-nya 1, U2-nya 3, U3-nya 5, U4-nya 7. Bedanya 2, ya kan? Ini dengan ini bedanya 2, bedanya 2 tetap. Nah, kemudian suku yang pertama kita sebut dengan A. Nah, jadi suku pertama itu adalah A. Ya. Nah, suku kedua bagaimana? Suku kedua itu asalnya dari A ditambah dengan beda. Suku pertama kan 1, bedanya 2. Nah, berarti suku yang kedua itu adalah 1 ditambah 2, ya. 1 tambah 2. A-nya 1, B-nya 2, berarti 1 tambah 2, 3. Bagaimana suku yang ketiga? Suku yang ketiga itu berarti suku pertama tambah beda tambah beda. Nah, 2 kali bedanya, jadi 1 tambah 2 tambah 2, jadi 5. Nah, suku yang keempat. Nah, suku yang keempat berarti A ditambah B tambah B tambah B 3 kali. Ya kan? Atau sama saja dengan A ditambah 3B. Nah, bagaimana kalau suku yang ke-200? Nah, berarti kan nanti A ditambah B tambah B tambah B. Capek ya? Jadi tidak usah seperti itu, ada rumusnya. Kita buat rumus. Dari sini ini kita buat rumus. Perhatikan. Perhatikan ya. Kalau ini 1, suku yang pertama sudah ya, tidak ada B-nya ya. Di sini ada B-nya. Nah, kalau suku yang kedua, di sini ada B sudah. B-nya angkanya di sini 1, cuma tidak ditulis, ya. Jadi kalau suku yang kedua atau N, di sini N, UN, jadi di sini N ini, N-nya 2, maka di sini angkanya 1. Kalau N-nya 3, suku ke N, N-nya 3 di sini UN, N-nya 3 ya berarti. Suku yang ketiga di sini angkanya 2. Ya. 3, 2. Nah, kalau di sini 4, sini 3. Ya kan? Sini 4, sini 3. Nah, kalau begitu kita buat rumus. Bagaimana untuk menentukan suku yang 5 ke 500? Bagaimana caranya? Ya, rumusnya kita buat. Jadi rumusnya adalah UN sama dengan A tetap. Nah, N-nya itu tadi misalnya 4. Supaya jadi 3 diapakan? 4 supaya jadi 3 berarti dikurangi 1. Jadi rumusnya adalah A ditambah N kurang 1. 4 kurang 3. Gitu ya. Baru dikalikan dengan B-nya. Nah, inilah rumus untuk menentukan suku berikutnya barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 dalam kurung B. Keterangan A adalah suku pertama, suku pertama. B adalah beda, ya, bedanya. Nah, ini bedanya 2. Kemudian N, maksudnya ini adalah suku, urutan yang suku. Misalnya suku yang kedua berarti N-nya 2, suku yang keempat berarti N-nya 4. Nah, UN adalah suku, rumusnya UN sama dengan untuk menentukan suku ke N. Jadi rumusnya ini UN ini. A ditambah dalam kurung N kurang 1 B. Ya, mudah-mudahan ngerti. Nanti kita lanjutkan dengan beberapa contoh, ya. Dilihat dulu, ya. Dilihat betul-betul, perhatikan, ya. Ya, gimana? Sudah bisa kira-kira ya? Kalau sudah nanti saya hapus lagi ini papan tulisnya, ya. Baiklah, kita lanjutkan dengan contoh bagaimana cara menentukan suku yang berikutnya. Rumusnya ini yang tadi, yaitu UN, ya, UN sama dengan A ditambah N kurang 1 B. Ya, rumusnya ini. A suku pertama, B itu adalah beda. Contoh, diketahui barisan bilangan 2, 5, 8, 11. Nah, kita harus tahu dulu A-nya berapa ini. Ya, A-nya yaitu 2, ya. A sama dengan 2. Tulis dulu A2. B-nya, bedanya berapa? Bedanya berarti 3, ya. Bedanya 3. Tulis dulu B sama dengan 3. Sudah. Kita masukkan ke rumusnya itu. Kita tulis dulu nomor 1 A.
N sama dengan A ditambah N kurang 1B. Tanyakan suku yang ke-10, berarti U, N-nya ganti dengan 10. Karena yang ditanyakan suku 10, N-nya ganti 10. Sama dengan A, A-nya berapa tadi? 2, berarti 2 ditambah N, N-nya berapa tadi? 10. 10 kurang 1, baru kalikan B, B-nya berapa? 3. Jadi sama dengan 2 ditambah 10 dikurangi 1, 9. 9 ya kan? Kali ini artinya kali kurung. 9 kali 3 yaitu 27. Berapa 2 ditambah 27? Berarti 29. Ya. Mudah ya? Mudah sekali. Silakan nanti coba sendiri suku yang keberapa. Nah, ke-50. Silakan dicoba sendiri ya. Nah. Demikian yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Jadi nanti tolong ditunggu tugas untuk ya kelas 8 ini. Ada tugas nanti, silakan nanti ditunggu ya. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tetap di rumah jaga kesehatan ya.